Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami Kulis Seadanya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kontaktor. Kontaktor itu adalah alat bantu. Bila A1, ini ada A1. Dan yang ini ada A2. Bila A1 dan A2 kita kasih power atau tegangan 220 volt, maka kontak NO akan menjadi NC dan kontak NC akan menjadi NO. Di sini saya mempunyai dua jenis kontaktor. Yang ini mereknya Schneider dan yang ini mereknya Jin. Fungsinya sendiri itu sama, sebagai kontak bantu atau jembatan. Nah, untuk tegangan sendiri itu ada 3 kalau nggak salah. Ada yang 380 volt di bagian powernya, dan ada juga tegangan 110 volt. Itu biasanya digunakan di listrik luar negeri, karena setahu kami listrik luar negeri itu 110 volt, sedangkan Indonesia itu 220 volt. Nah, untuk arus 380 volt itu biasanya digunakan untuk rangkaian star delta. Jadi seperti itu. Nanti kita bongkar isi di dalam ini seperti apa dan cara kerjanya itu bagaimana. Oh ya, ini saya juga mempunyai TOR, Thermal Overload Relay. Jadi TOR ini pasangannya dari kontaktor. Bila ada tegangan lebih dari overload ini, maka overload ini akan memutus arus ke kontaktor ini. Nanti kita bahas cara rangkaiannya itu bagaimana. Kenapa kita kasih TOR ini. Jadi kesimpulannya itu, kontaktor ini dan overload ini bisa digunakan untuk motor 3 fase, bisa digunakan untuk mengontrol lampu 3 fase, dan lain-lain. Teman-teman bisa mengaplikasikannya untuk apa saja. Yang penting teman-teman bisa mengerti dan memahami cara dan fungsi dari kontaktor ini dan TOR, Thermal Overload Relay. Oke teman-teman, selanjutnya kita bongkar dulu isi di dalam dari kontaktor ini dan TOR. Nah, ini dia kontaktor Schneider dengan tipe LC1D09. Jadi kontaktor ini kalau kita kasih tegangan di A1 dan A2 220 volt, atau ini fasa atau ini netral atau sebaliknya, maka alat ini akan bekerja. Nah, ketika alat ini bekerja, ini yang hitam akan masuk seperti ini. Kalau keadaan mati, dia akan kembali lagi ke atas. Jadi itu yang dinamakan kontak bantu atau kontaktor. Nah, di sini ada kode NO, NC, dan ini ada NO, NC. Ini ada kode L1, L2, L3. Ini ada kode T1, T2, T3. Bila mana kalau ini sudah kondisi on, maka NO ini sama ini akan terhubung, dan ini juga sama akan terhubung dengan yang ini.
ini sama akan terhubung dengan yang ini juga. Jadi di dalam kontaktor ini ada tembaganya atau lilitan. Kita bongkar dulu. Ini yang dinamakan kumparan tembaga. Ini ada per. Kita copot dulu besinya yang ada di bawah. Nah, ini gini teman-teman. Kita lepas dulu tembaganya supaya kelihatan. Nah, jadi begini teman-teman. Ketika A1 dan A2 kita kasih power, maka besi ini akan turun yang ini dan akan nempel sama yang di bawah seperti ini. Nah, ketika A1 dan A2 tidak ada tegangan, maka dia akan naik ke atas. Jadi begitu teman-teman. Biasanya kalau ada bunyi gereng, ini kotor. Teman-teman bisa amplas dengan amplas yang halus. Kalau yang kasar itu biasanya bisa menimbulkan percikan api dan bisa mengakibatkan bodi ini leleh. Kalau emang dia kotor, dibersihkan dengan amplas yang paling halus. Fungsi per ini untuk menaikkan ke atas. Kita bongkar untuk bagian dalam ini. Oh ya, untuk membongkarnya itu kita lepaskan dulu skrup ini supaya benar-benar ke atas. Nah, ketika sudah, sini sudah, kita angkat ini. Jangan bawah, copot. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau kita perhatikan di sini ada semacam plat, biar teman-teman tidak bingung, penasaran. Kita bongkar juga ini. Nah, untuk membongkarnya ini kita lepas ini yang atas. Yes. Yang ini juga tarik. Ini kita cabut teman-teman. Ini sedikit susah. Sudah. Selanjutnya ini bisa kita dorong. Teman-teman. Kita bongkar juga. Ini teman-teman. Kita ambil satu dulu sebagai contoh. Tadi ini di sini teman-teman. Nah, ketika A1 dan A2 tidak teraliri listrik, maka akan menjadi NO, normally open. Nah, ketika A1 dan A2 dialiri listrik, maka akan
akan menjadi NC. Ini akan terhubung. Teman-teman bisa memahami ya. Kalau masih belum jelas, teman-teman bisa putar ulang, atau kalau punya barang bekas, teman-teman bisa bongkar sendiri. Jadi seperti ini ada pernya. Ini keadaannya ada di atas, yang ini ada di bawah. Ini digunakan untuk NC, yang ini NO. Nah, biasanya kalau terbakar itu ini teman-teman, ininya hitam. Kalau hitam dia terbakar maka akan leleh. Selanjutnya saya akan membahas tentang TOR, Thermal Overload Relay. Ini ada kode atau tulisan stop, ini reset. Nah, ketika ini ngetrip maka ini akan menjadi T. Nah, ketika kita mengetahui ini ada kode T, maka tandanya ngetrip atau jeglek. Teman-teman bisa menekan tombol ini reset. Nah, jadi dia akan normal kembali. Nah, ketika sudah kita reset tapi ini ngetrip lagi, berarti ada yang trouble di bagian motor dinamonya teman-teman. Nah, ini ada NC, ini ada NC kontaktor. Jadi tadi kan di sini ada A1, ada A2. Kita gambar aja teman-teman ya. Ini ada NO, NC, NC. Ini ada A1, maaf, di sini A1, sini A2. Jadi ini kita kasih netral, dan dari NC sebelah kanan ini kita sambungkan dengan A2. Dan ini kita kasih fasa. Ketika ini keadaan ngetrip seperti ini, maka ini sama ini akan terputus. Jadi kontaktor ini netral, ini akan terputus, maka kontaktor ini juga akan mati. Kenapa demikian? Ya karena ada arus tidak seimbang melewati ini ke ini teman-teman, tidak seimbang, makanya NC ini akan terputus dan akan menjadi NO. Jadi NO ini akan terhubung bila TOR ini ngetrip atau jeglek. Kalau tidak ada masalah dari motor 3 pas, maka ini sama NC ini akan terhubung, dan NO sama NO ini akan terputus. Coba untuk membongkarnya. Ini teman-teman, untuk isinya
bongkar dulu. Jatuh, copot. Ini yang masuknya itu dari kontaktor, lalu ini outputnya. Kita coba, kita geser. Oh iya, kalau ini keadaan NC, kalau ngetrip ini akan terputus teman-teman. Ini NC, ini NC. Nah, ini ada plat. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, itu tadi mengenai kontaktor yang sudah kita bongkar. Kalau ada pertanyaan teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan mohon maaf bila ada kekurangan dari penjelasan kami, karena kami masih belum sempurna atau bagaimana, tolong dimaklumi teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau ada masalah tentang listrikan, contohnya yang tadi itu mengenai kontaktor, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.